Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Archer, saat ini saya sedang melakukan Long Distance Podcast bersama salah seorang judge nasional yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Coach Rizal Fahruqi. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang rules yang paling mendasar yang perlu diketahui oleh para atlet yang akan bertanding. Tapi sebelum masuk ke situ, kita pengen tahu dulu nih, seorang Judge Rizal ini kesibukan sehari-hari ngapain aja nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesibukan saya sehari-hari sekarang adalah di tour organizer. Oke, berjalan dengan lancar usahanya, Coach? Alhamdulillah baru mulai lagi teh. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lancar sampai semakin besar. Amin ya Allah. Amin. Iya, baik Coach, ini tentang peraturan pertandingan yang secara umum yang kita mau bicarakan hari ini. Jadi sebenarnya ini untuk atlet itu yang paling mendasar adalah peralatan teh. Pertama kali itu adalah peralatan, ya. Karena ini yang akan diperiksa pertama kali ya. Alatnya layak atau tidak untuk dipakai bertanding. Ya. Target archery kan dilarang untuk memakai peralatan yang berwarna kamuflase ya teh. Oke. Oh, nggak boleh ya. Alat yang dipakai itu memang pertama arrow harus identik, kedua safety ya. Terus kemudian atlet itu harus disiplin ya teh ya. Jadi dia harus hadir tuh paling tidak 1 jam sebelum pertandingan. Iya, melihat schedule dan lain-lainnya gitu ya. Nah, itu yang paling mendasar yang harus dipahami oleh atlet. Seperti itu teh. Betul. Siap. Jad, sebenarnya gini, kita kadang-kadang yang sudah sering bertanding pun kadang-kadang masih bingung ketika menghadapi sebuah kondisi yang kok skor saya di total akhir itu kok beda dengan tulisan saya gitu. Karena itu sebenarnya sebagai seorang atlet yang tidak punya official di belakang itu harus bagaimana? Atlet nggak ada official di belakang, artinya dia memang datang sendirian terus pulang sendirian kayak jelangkung gitu ya. Iya. Atlet yang datang sendirian kemudian mengikuti suatu pertandingan ya kita anggaplah di sini open turnamen ya. Dia akan rekap ulang pakai kertas gitu. Kemudian ternyata hasil akhirnya kok nggak sama. Setelah di-announce, diumumkan gitu kan di papan pengumuman, hasil akhirnya kok nggak sama gitu. Sementara dia ini sendirian. Ini sih sebenarnya diatur di book 3 insya Allah ya, di book 3 bahwa atlet dan official itu punya hak untuk melakukan protes, komplain dan lain-lain sebelum hasil skor itu diumumkan. Betul. Oke. Baik. Ini terkait tentang ini atlet yang menembakkan lebih dari arrow yang seharusnya. Masih terjadi kebingungan di saat tersebut bagaimana menulis skor ini dan memahami bagaimana rule yang berlaku pada saat si atlet menembakkan arrow lebih dari yang seharusnya. Monggo, Coach. Ya. Jadi dia nembak 7. Nah, keputusan yang akan diterima oleh atlet ini itu adalah diatur di book 3 kalau saya nggak salah chapter 14 ya keputusannya. Jadi cara penulisan skornya di score sheet itu tidak seperti yang biasa ya. Kalau yang biasa kan dari besar kemudian berurutan ke skor terkecil. Oke. Nah, dan urutannya adalah dari skor kecil ke besar. Jadi 6 lower score. Ke besar. 6 lower score, ya teh. Untuk outdoor. Oke. Kemudian untuk indoor 3 lower score. Jadi, nah, di sini ada perbedaan interpretasi. Ada beberapa kawan-kawan yang menganggap bahwa apabila lebih dari 6 anak panah, ya kan? Maka itu bisa dihitung as miss. Arrow salah satu as miss, oke? Nah, kemudian ada sanksi yang sifatnya jerah gitu ya, Teh ya. Jadi ketika as miss maka ditulis dari bawah, kemudian di scoring 5 ke atas. Nah, ini harus disamakan. Kalau berdasarkan book 3
chapter 14 itu 6 lower score. Ya. Ya. Oke. Nah, sanksi yang terberat adalah line judge ini akan memberikan peringatan kepada si atlet. Apabila dia masih menembakkan 7 anak panah di seri berikutnya, maka dia akan didiskualifikasi. Ya, minimal di quiver itu ada arrow tuh 10 gitu loh. Ya, tapi kalau bilang kan tidak ada larangan berapa jumlah arrow yang dibawa di quiver teh. Asal nggak digalosin ya. Ya, itu udah jualan ya kalau buat digalusin. Oke, Judge, kita ngobrol sedikit tentang bouncing arrow. Hal apakah yang harus dilakukan oleh atlet ketika arrow-nya bouncing atau mental? Arrow terpantul ya. Ya. Bounce kan terpantul ya. Pantul. Yes. Itulah fungsinya. Jadi dari DOS biasanya selalu mengingatkan ya, jangan lupa memberikan tanda terhadap perkenaan. Nah, salah satu fungsi dari memberikan tanda terhadap perkenaan apabila terjadi arrow bounce ya, bounce memantul, terus kemudian fast to tembus seperti itu. Karena cara mengidentifikasinya adalah berdasarkan perkenaan cacat di target fish. Ya, itu yang belum diberikan tanda teh. Terima kasih, dan harus diingatkan pakai pulpen hitam, no spidol ya. Iya, betul. Oke, baik. Judge, ini beberapa atlet yang sudah sering bertanding masih ada deg-degan karena kan mungkin equipment hanya punya satu gitu kan, limbs hanya punya sepasang. Kadang ada rasa was-was ketika, aduh, kalau sampai ada equipment failure, gini gimana gitu. Apa hak-hak atlet yang harus yang akan didapatkan oleh atlet bila itu terjadi? Equipment failure itu bukan hanya, sebenarnya itu hak atlet itu bukan cuma di equipment failure, tapi di medical issue juga. Gitu, oh iya, medical issue. Jadi, betul. Atletnya datang waktu nembak di shooting line pingsan umpama gitu, nah itu ada haknya. Equipment failure ini misal terjadi pada saat pertandingan limbs patah, yang paling sering string lah. Nah, ya. Equipment failure ini hanya berlaku terhadap alat yang menempel di busur. Ya, alat yang menempel di busur, string, limbs, riser, stabilizer, pokoknya yang menempel. Ya, finger tap tidak termasuk, arrow tidak termasuk equipment failure itu. Tapi update rule yang terbaru bahwa equipment failure ini tidak berlaku untuk event-event yang sifatnya sekelas multi sport event, sekelas Asia dan dunia championship. Tapi kalau event lokal itu boleh, tapi dengan catatan itu diverifikasi oleh wasit. Ya, oleh wasit. Jadi dia angkat tangan aja, IF gitu. Ataupun mungkin dia bisa minta bantu sama ofisial. Ya, dia akan diberikan hak 15 menit atau sebanding 2 seri kan. Misal dia terjadi di seri kedua, tembakan ketiga. Seri kedua, tembakan ketiga dia IF. Rusak ya, dia lapor. Terus dalam waktu tidak sampai 15 menit, dia sudah bisa nembak. Lanjutkan seri ini, artinya pada saat berikutnya setelah alat dia itu bisa diperbaiki, ya, alat dia bisa diperbaiki, ternyata sudah di seri 4 umpama gitu ya teh, umpama di seri keempat. Maka dia harus nembak di seri keempat dulu, scoring di seri keempat. Nah, kemudian hak dia itu akan diberikan setelah penembakan selesai. Jadi sudah selesai seluruh penembakan di babak itu ya, di sesi itu umpama di sesi 1 sudah selesai. Tapi atlet yang tadi IF ataupun pingsan gitu kan, itu dipanggil untuk menyelesaikan. Oke, Judge. Siap. Judge, sebagai salah seorang judge nasional yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, adakah harapan untuk dunia panahan Indonesia, kemudian dunia perwasitan Indonesia ke depannya seperti apa? Jadi sih
saya sih berharap bukan cuma di perwasitan, di atlet. Ya. Saya berharap nih untuk kepengurusan yang paling sekarang itu sudah lebih objektif. Artinya satu yang pertama ya potensi wasit. Kalau sekarang sih yang pertama ya ketika kita bertugas itu sebenarnya wasit itu bukan sekedar kita mencari penghasilan di situ, tapi ini prestis, ya prestis. Bagaimana ketika kita sudah berpredikat sebagai wasit nasional, artinya keilmuan kita tuh harus dipertanggungjawabkan, ya. Dan ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bertugas di wasit nasional, saya kira semua kawan-kawan sama lah, sama. Jadi nggak orientasinya penghasilan. Tapi orientasinya saya kira ini lebih kepada prestis, karena ini adalah keilmuan gitu. Amin. Ya teh. Ya. Nah, kemudian harapan yang lain, kita waktu ini sering loh terjadi perbedaan pendapat ya, khususnya di interpretasi untuk memutuskan suatu kasus. Ya. Nah, saya berharap kenapa tidak seperti di luar, supaya kita itu sama-sama memiliki interpretasi ketika memutuskan suatu kasus. Kita perlu duduk bareng nih, apakah namanya judge seminar, ya kan? Nah, judge seminar, terus diundang PP sebagai yang mewadahi panahan Indonesia, termasuk salah satunya bagian di dalam itu yang cukup penting adalah perwasitan ya. Itu dikumpulkan. Terus membahas kasus-kasus yang sering beda pendapat. Ya. Tadi kan kita boncis beberapa kasus, itu baru beberapa kasus. Masih banyak kasus yang mungkin beda pendapat. Ya. Dan ini nih menghindari terjadinya wasit sama wasit diadu gitu. Jadi ketika kita sama ketika kita sama interpretasi, tentunya yang diuntungkan juga orang banyak. Nah, itu harapan saya ya, Teh ya. Yang lain-lain sih, saya juga berharap ketika ada informasi yang update, perihal rule itu, wasit sebagai pemegang aturan gitu kan, itu kita terima dari WA rule. Kemudian ini segera didistribusikan ke daerah masing-masing. Basic role dalam pertandingan. Nah, itu harapan saya. Jadi cuma 3 itu aja sih, nggak sebanyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti susah. Nanti kita akan ada podcast berikutnya ya, Judge ya. Minta waktunya nanti. Oke, Judge. Sebelum kita akhiri obrolan sore hari ini, live quote dari seorang Judge Rizal Fahluti untuk diri sendiri, mungkin siapa tahu bisa diaplikasikan di kehidupan orang lain juga mendengarkan, insya Allah bermanfaat. Apakah Coach? Kalau buat saya itu tinggikan ilmu. Cara meninggikan ilmu itu mudahkan kita memberikan ilmu kepada orang lain. Masya Allah. Kenapa saya bilang gitu Teh? Karena kalau kita sudah ukur berapa ilmu itu, maka ilmu itu terukur. Tapi kalau kita berikan ilmu itu dengan orang lain dan mudahkan, siapa yang bisa mengukur tinggi pahala? Nggak ada yang bisa. Terus yang kedua, ketika itu bermanfaat buat orang lain, maka dia akan mengalir kita juga feedbacknya. Amin. Itu quotes saya. Jadi jangan pelit dengan ilmu, berbagilah. Dan mudahkan ketika orang ingin belajar. Belajar tuh nggak ada putusnya. Mulai dari melek mata sampai ketika suatu saat nanti mata sudah tertutup. Memang kita sudah nggak bisa belajar lagi. Baik, terima kasih untuk obrolannya sore hari ini dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat bagi yang nonton ya. Baik, Judge. Terima kasih banyak untuk waktunya sekali lagi. Semoga sehat sejahtera untuk dengan dan keluarga. Terima kasih, Judge. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.